kini mewaspadai penyebaran virus corona. Coronavirus outbreak, the COVID-19 pandemic. Coronavirus tally has been Firm coronavirus cases. 코로나 비루스 감염증 피해가 계속 확인되고 Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah Coronavirus pandemic. become a global health emergency. Ratusan kelompok buruh kembali memenuhi lokasi Medan Merdeka, Jakarta Pusat. gelombang unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja, RUU Cipta Lapangan Kerja. Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Silahkan mengajukan uji materi. Hei, kelas online leh. Semua tahu nih online terus. Sutir pernah ketemu teman-teman, materi sutir jelas. Baru jaringan GSM, geser sedikit, mati. Bunuh susut kali. Hei, ini sudah tanggal berapa ya? Tagihan kayaknya suka keluar deh. Ini saya tidak salah lihat kan? Apa yang Mbak pikirin kalau mendengar kata Indonesia? Indonesia. Iya. Aduh, apa ya mas? Bentar. Indonesia. Nah, kamu kan yang ditanya. Negara, enggak ya? Mas, Oh ya, gimana? mau nanya bentar nih Mas. Nah, salah tiga tuh. Ini jangan deket-deket dong nih kamera. Oh, yang mundur, social distancing. Salah tiga itu salah satu kota tertoleran gak sih? Karena gua biasa baca berita ya. Oke. Ya, salah tiga tuh kota toleran lah. Buktinya kemarin masuk berita kan kota toleran nomor 1 atau nomor 2. Ya nggak sih? UKSW itu kan dijuluki sebagai Indonesia Mini. Nah, bagaimana menurut Mas? Ini memang deket gini apa gimana nih? Oh iya, mohon maaf. Ayo bro, hati-hati bro. Oke mas, gue ke distrik mas, sorry. Oke. UKSW, Ya, itu kan dijuluki sebagai Indonesia Mini itu. iya mas. Nah, menurut Mas nih, pendapat Mas itu bagaimana tuh? Bagaimana menurut? Saya sebagai mahasiswa kupu-kupu mas ya, Indonesia Mini. Oh iya mas, karena di sini banyak etnisnya mas kebetulan. Tahu dan sejauh yang saya tahu itu aja sih kayaknya mas. Itu Nggak aja. banyak mas, itu aja sih kayaknya. Banyak lah di sini lah. Saya dengan Satya Wacana itu cukup lama. Satya Wacana itu universitas, tidak hanya seperti universitas yang lain. Satya Wacana itu ingin menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, dan penelitian serta pengabdian yang bermutu dan relevan terhadap panggilan yang timbul akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan individu maupun masyarakat, bangsa, negara, dan gereja. Prinsip-prinsip yang digariskan oleh
Pak Noto. Misalnya prinsip-prinsip itu ada 4 yang penting. Yang pertama, prinsip suverenitas. Artinya menempatkan Tuhan sebagai pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi. Nah, prinsip yang kedua, normativitas. Artinya dalam menyelenggarakan kegiatan di Satya Wacana itu harus sesuai dengan norma atau hukum, baik norma hukum secara umum maupun religius secara Kristen. Lalu yang ketiga, ciri khas juga jadi asas program-program dan apa yang diselenggarakan di Satya Wacana itu harus memenuhi unsur aktualitas. Artinya aktual itu relevan, ya, tepat, cocok untuk situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi tidak asal membuat program, asal membuat kegiatan, tetapi tidak asal mengajar, materinya apa dan sebagainya, tetapi harus mempunyai relevansi. Dan yang keempat, yang terakhir, sosiabilitas, yaitu memperhatikan dan mempedulikan keadaan serta kebutuhan masyarakat. Artinya juga peka terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan turut mencari solusinya. Satya Wacana itu tetap mengklaim sebagai universitas yang setia kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus nyata dalam kehidupan kampus. Itulah spirit kasih yang dijabarkan dari kasih setia kepada firman Tuhan. Nah, tetapi yang penting saya kira semangatnya itu seperti yang saya kemukakan tadi, harus tetap Satya Wacana itu didirikan untuk melayani masyarakat, bangsa, dan gereja. Jadi misalnya dalam zaman saya dulu, salah satu semboyan Satya Wacana itu creative minority. Oleh sebab itu, program-program yang dijalankan dalam Satya Wacana itu juga harus mengarah ke situ. Tapi itulah usaha untuk menjabarkan visi dan misi Satya Wacana bagaimana dirumuskan oleh para pendirinya dalam tindakan-tindakan yang konkret. Dan apalagi di zaman media massa yang sangat luas sekarang ini, online ini, tentu banyak sekali hoax yang masuk dan sebagainya. Nah, ini juga tidak hanya daya kreatif yang harus dikembangkan, daya inovatif yang harus dipupuk terus, tapi juga kritis. Dan untuk kritis itu tidak asal demo, ya. Kritis itu tidak asal melawan, tapi kritis itu harus ada dasarnya. Tapi bahwa pemuda itu mempunyai posisi yang sangat penting, itu harus disadari. Kemerdekaan Indonesia tidak bisa terjadi tanpa sumpah pemuda. Creative minority dimaknai diantaranya adalah memiliki karakter yang disebut kritis secara prinsipil dan kreatif realistik serta non-konformis. Karakter yang seperti ini kalau kita lihat kritis tadi, sikap kritis yang hendak dikembangkan, dibangun, membentuk ciri mahasiswa dan khususnya lulusan UKSW itu duduk di atas fondasi pemahaman yang fundamental. Orang yang kritis atau memiliki kapasitas critical thinking adalah orang yang bukan sekedar mampu melihat hal-hal lemah misalkan dalam cara pandang orang lain dan bisa mengkritik pemikiran-pemikiran yang ada di sekelilingnya, dibacanya atau melihat
realitas secara kritis, tetapi bahkan sikap kritis itu harus membentuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi bagaimana sebagai mahasiswa, sebagai muridnya Satya Wacana, saya pun termasuk murid Satya Wacana, itu kita semua harus mampu mengendalikan pemikiran kita. Jadi sebelum kita dapat mengemukakan sesuatu, maka kita harus kendalikan dulu pemikiran kita sendiri. Jadi critical thinking mengajarkan kita untuk dapat fair dalam cara pandang kita terhadap orang lain. Dan supaya kita fair, maka kita harus terlebih dahulu dapat kritis pada diri sendiri. Nah, semoga seluruh pengalaman baik belajar di dalam kelas maupun khususnya juga di luar kelas, termasuk melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti culture festival kita, ini bagian yang membentuk kita sebagai pribadi yang kritis pada hal-hal yang prinsipil, dan karenanya kita bisa ikut mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa nyali, tanpa berarti. Hanya bunga batu tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya
Halo, Lip. Halo, John. Ya, gimana? Gua denger-denger ICF 2020 batal ya? Iya, John. Batal. Oke. Lip tenang. Tenangin teman-teman. Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng ya. Apalagi, John. Semesta tuh nggak dukung kita. Banyak yang dukung Olive, banyak yang dukung teman-teman 2020. Karena kita satu, karena kita bersama. Indonesia adalah Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Soekarno 1 Juni 1945, yaitu semua buat semua. Artinya tidak ada yang boleh tertinggal di Indonesia ini. Kalau masih ada kenyataan bahwa ada yang tertinggal, maka itu bukan Indonesia. Ketertinggalan itu ditetapkan melalui Pancasila, yaitu semua buat semua dalam bidang ketuhanan, keagamaan, tidak boleh ada yang tertinggal. Dalam bidang kemanusiaan, tidak ada diperbolehkan yang tertinggal kemanusiaan. Dalam bidang kebersamaan sebagai bangsa, ada yang menikmati, ada yang tidak menikmati. Dalam bidang politik, semua buat semua. Juga dalam bidang sosial, semua menikmati keadilan sosial. Ini bukan saja kesepakatan para pendiri bangsa, tetapi juga adalah kehendak alam tempat hidupnya bangsa ini. Dan ketika saya katakan alam, saya maksudkan alam dalam segala aspeknya. Apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun gendernya, apapun seksnya, hidup dalam ketaatan pada alam itu, Indonesia akan menjadi Indonesia, satu bangsa besar bagi masa depan umat kemanusiaan. Karena Indonesia dipahami sebagai demikian, semua buat semua, maka Indonesia telah berhasil melewati berbagai tantangan dalam sejarah. Pertama, tantangan mempertahankan kemerdekaannya, dan tantangan itu bukan datang dari luar dalam saja, tetapi dari luar juga. Ketika Indonesia berhasil melewati tantangan dari luar itu, kapitalisme global, imperialisme kapitalisme, maka Indonesia ke depan pun juga akan dapat menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. Karena Indonesia tidak sendiri, dia bersama dengan alam. Itulah Indonesia menurut Indonesia. Sioma
manikam di parjogan sormani gotam di namaringan si bambang karula jula si bambang karula jula si bambang manikam di parjogan sormani gotam di namaringan si bambang karula jula si bambang karula jula selayang pandang hati di dalam bagai bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Lelah sudah tidak kelarang, ingin rumput dari lalala. Lama aku pandang, hatiku bimbang. Lama aku pandang, hatiku bimbang. Indonesia Jaya, madu dadali, bakta koncarana, resepna hiji, rukun sakarena. Antar pisang, baru masa sabihi di murung bari-bari, masa sabihi di murung bari-bari. Manggalepo, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya campur lupa. Bengkok dimakan api, apinya campur lupa. Mana batis kutu, dikit di pidawa. Mana batis kutu, dikit di pidawa. Ku dendamkan satu lagu buat saudaraku. Aduh sayangnya, marilah kita merajut kasih bersama kembali, kita semua bersaudara bergandeng. Gejolak yang di dadaku, ingin lagi bersamamu. Aduh sayangnya, marilah kita merajut kasih bersama kembali, kita semua bersaudara bergandeng tangan. Boleh lebur tanah timur lebur. Boleh lebur tanah timur lebur. Vai soldier vai, tanah timur lebur vai. Vai soldier vai, tanah timur lebur vai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang untuk kita semua. Dalam kesempatan ini mau menyampaikan beberapa hal
kepada seluruh mahasiswa untuk terus bersemangat, tangguh menghadapi pandemi COVID-19 di Kota Salatiga. Kita tidak boleh kalah dengan adanya pandemi. 3M ingat, ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap produktif di dalam masa-masa yang sangat sulit ini. Tetapi pastikan aman dari COVID-19. Dan juga izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan selamat Dies Natalis yang ke-64. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga semakin jaya, toleran, dan terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan selalu menjadi kebanggaan Kota Salatiga. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati. Gusti berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman di luar sana, berikut pesan rindu dari kami segenap panitia IHF 2020. Jangan pernah kalah dengan keadaan, karena kita bisa, kita satu, karena kita bersatu. Berteriak di ujung Sumba, ku selami indahnya Bunaken, ku lihat kau terlebur di Danau Toba. Kau berkelana di hutan Kalimantan, kau langkahkan kaki di pesisir Jogja, ku memanggilmu di Raja Ampat, kita bertatap kembali di Indonesia. Kau tidak berjalan dari hati sahabat, dan satunya ku tahu aku bangga. Panggil aku Indonesia. Kau di puncak Rinjani, Kau berteriak di ujung Sumba, ku selami indahnya Bunaken, ku lihat kau tertegun di Danau Toba. kau berkelana di hutan Kalimantan, ku langkahkan kaki di pesisir Jogja, Kita bertatap kembali di Indonesia.
Lihat kau di puncak Rinjani, ku teriak di ujung Sumba, ku selami indahnya Bunaken, ku lihat kau tertegun di